apart just in time. You say at least it was worth the try. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, senang sekali saya Devarisa kembali hadir tentunya di podcast Unan Official yang selalu memberikan informasi, edukasi, dan inspirasi untuk kita semua. Dan pada hari ini alhamdulillah saya kedatangan guru besar yang luar biasa. Beliau adalah guru besar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas. Siapakah dia? Ya, beliau adalah Profesor Dr. Vera Pujani SE MMTech. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah ya. Akhirnya sudah mendapatkan gelar profesor. Dan ini cukup berapa lama? Cukup singkat ya, Ibu ya? Mendapatkan gelar profesor ini? Ya, September 2023. Oke, September 2023 kurang lebih hampir 1 tahun ya Bu ya prosesnya. Dan alhamdulillah beliau berhasil memperoleh gelar guru besar ataupun profesor yang merupakan gelar tertinggi dalam dunia pendidikan. Dan mudah-mudahan ini akan kita gali ilmu beliau dan sangat menarik ilmu beliau dalam bidang pengembangan bisnis. Ya, ini dengan pengembangan bisnis menggunakan teknologi. Dan inilah yang menjadi kunci dari penelitian beliau yang akan kita kupas pada hari ini. Dan tentunya pemirsa podcast yang sedang menonton pada hari ini mungkin sedang berjuang ini, Bu. Iya. Untuk mendapatkan profesor atau melanjutkan pendidikannya dari S1 ke S2, dari S2 ke S3, dari S3 ke mencapailah gelar profesor ini. Ini merupakan perjuangan luar biasa. Mari kita boleh mendengar ini mungkin bagaimana ini proses Ibu sampai menjadi profesor. Boleh diceritakan sedikit Bu, mungkin perjuangan Ibu dari riwayat pendidikan Ibu ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi dalam dunia pendidikan. Ya, sebenarnya profesor itu adalah tingkatan akademik dan setiap dosen itu adalah tetap impian setiap dosen untuk mencapai pada level ini. Nah, untuk sampai ke titik ini kita perlu proses. Betul. Nah, proses itulah kita lalui tahap demi tahap untuk bisa sampai ke titik tertinggi. Nah, kita harus di dalam pangkat akademik itu ada. Jadi kita harus tetap mengikuti tahap demi tahapnya. Dan terus terang kebanyakan dosen itu kadang-kadang dia dalam tanda kutip lalai untuk melakukan pengurusan kepangkatan karena kesibukan dan lain-lainnya, sehingga tidak semua dosen bisa mencapai titik ini dalam waktu yang cepat atau dalam artian malah ada yang tidak sampai ke titik ini. Sebenarnya kesiapan dosen untuk sampai ke titik ini itu yang diperlukan. Betul. Jadi bukan berarti dosennya tidak baik atau tidak bagus, betul. Tapi bagaimana kesiapan dosen untuk bisa mempersiapkan tahap demi tahap sampai akhirnya pada titik gelar yang tertinggi di akademik ini. Oke, artinya terus berproses ya Ibu ya. Iya, betul. Terus berproses dan harus sabar menjalani tahap demi tahap itu tadi ya Bu ya. Sekali. Baik, ini boleh diceritakan Ibu alumni S1-nya Universitas Andalas ya, dari Fakultas Ekonomi juga dulu ya Bu ya, ngambil jurusan manajemen ya. Dan alhamdulillah sekarang fokus ya, linear ya sampai jadi guru besar manajemen ini. Baik, nah ini dulu riwayat pendidikan Ibu sampai ngambil S2 di Malaysia dan Australia. Mungkin boleh diceritakan Ibu, ini kenapa Ibu mengambil di luar? Nah, kenapa Ibu nggak di dalam aja nih? Gitu jadi karir saya sebagai dosen ini sebenarnya ya ini jujur aja, saya benarnya dulu tidak pernah bercita-cita jadi dosen. Tapi kebetulan saya menikah dengan dosen. Oke. Jadi pada saat kita kuliah, mungkin saat itu saya tidak berpikir untuk mendapat nilai yang bagus. Cuma ya masa kita setelah tamat SMA kita cita-cita kita kuliah saja, tanpa ada
target-target tentu, karena zaman dulu itu kami di kuliah di ekonomi, cita-citanya kuliah di bank, kerja di bank. Iya, dulu sangat familiar ya di tahun-tahun itu ya, Bu. Jadi Kerja rasanya di bank tuh keren betul, banget ya. Pakai seragam bank gitu Iya, ya. iya. Biasanya kalau orang bank tuh kerjanya cantik-cantik juga ya, Bu. Iya. Jadi kayak cocok juga Ibu kalau kerja di bank ya. Target kita di ekonomi itu kebanyakan mau kerja Begitu di ya. bank. Nah, tapi ya kita rezeki kita beda, ya jodoh kita beda. Jadi saat itu saya menikah sebelum tamat dengan dosen. Iya. Jadi ketika karena suami saya dosen, setiap semester itu selalu ditanya mana KHS. Jadi dengan sendirinya saya malu kan ngasih nilai jelek. Jadi walaupun saya ngambil SKS-nya sedikit, tapi saya lalu membuktikan kalau saya juga bisa nilainya bagus. Nah, ketika selesai pun suami saya mengatakan jadi dosen aja, karena jadi dosen itu mungkin pada saat itu orang berpersepsi kalau dosen itu bisa nyambil ya. Kuliah itu ke kampus itu hanya untuk ngajar. Ya. Lebih Pada banyak saat waktu itu bersama keluarga mungkin ya, Bu, pada ya? saat itu dosen belum banyak beban ya. Bukan tidak terlihat seberapa beratnya dosen sekarang beban yang di luar akademik ya. Nah, pada saat itu jadi karena lingkungan dukungan dari suami, maka saya lanjut S2. Nah, kebetulan suami saya S3 di Malaysia. Nah, saya ambil S2 juga di situ dengan scholarship dari suami. Sponsornya Bapak ya. Biar bisa ngikut Bapak waktu itu ya, Bu ya. Iya, benar. Nah, alhamdulillah selesai. Nah, baru masuk ke UNAN. Masa itu S2 belum banyak. Jadi alternatif kita atau peluang kita juga lebih banyak gitu ya. Nah, jadilah jadi dosen. Dosen itu juga ketika itu saya udah punya anak 3. Jadi artinya saya di keluarga saya udah settle. Betul. Jadi nggak ada lagi istilahnya akan cuti hamil, cuti melahirkan, nggak ada lagi. Udah bebas ya, udah Bu ya. Bebas. Jadi artinya saya benar-benar full bisa berkarir di sini. Nah, alhamdulillah saat saya jadi dosen, pada saat itu Fakultas Ekonomi sedang mengajukan proposal untuk hibah mendapatkan dana, namanya masa itu TPSDP. Dana TPSDP itu adalah sifatnya kompetisi. Jadi kita ditunjuk oleh pimpinan saat itu adalah Prof. Safrizal sebagai dekan dan pembantu dekan, namanya dulu pembantu dekan 1 itu Prof. Elvindri. Nah, kami dipilihlah dosen-dosen yang baru dapat SK untuk sebagai tim penyusun proposal. Alhamdulillah tahap 1, tahap 2, tahap 3 kita lolos. Akhirnya kita didanai. Itu kita menyiapkan proposal itu hampir 2 tahun. Dan alhamdulillah kita didanai, dan tim-tim penyusun itu, nah itulah diprioritaskan untuk ngambil sekolah. Jadi ada S2, ada S3 waktu itu. Nah, dengan dana itulah kami berangkat S3 ke Australia. Nah, alhamdulillah juga sekarang alumni Australia TPSDP ini 4 orang sudah profesor, 1 mungkin sedang menuju karena dia waktu itu ngambilnya master. Nah, jadi semuanya alhamdulillah udah profesor. 1 itu almarhum Pak Luki Aminarko namanya. Nah, itu kami ini adalah alumninya TPSDP kami sebut. Karena kalau nggak ada TPSDP kami nggak bisa ngambil S3. Nah, itu kami perjuangan kami 3 ibu-ibu, 1 Pak Arif Amali. Kami ibu-ibu pergi S3, meninggalkan anak dan suami. Nah, itu adalah masa-masa yang sangat bersejarah, dan itulah kita ya, dosen ya. Komitmen ya, komitmen kita dituntut di situ, terutama sekali dukungan dari suami dan keluarga. Betul. Ya. Itu berapa tahun Ibu ngambil kuliah S3-nya? Kalau kami berangkat dulu hampir 4 tahun ya, 4 tahun lebih. Tapi karena Australia itu pada saat itu kami juga karena TPSDP kami punya batasan ya, beasiswa. Jadi kami harus pulang di tahun yang sudah ditentukan gitu. Oke, ini sangat menarik sekali. Nah, ini kita akan membahas kepada penelitian beliau dan membuat beliau sampai ke
guru besar ini ke titik yang luar biasa ini. Mudah-mudahan berkah untuk kita semua ya, pemirsa podcast. Baik, nah Ibu penelitiannya terkait pengembangan bisnis melalui teknologi informasi. Nah ini kenapa Ibu tertarik dalam bidang ini? Nah mungkin apa hubungannya dengan dalam bidang keilmuan Ibu? Jadi awalnya ketika saya ngambil S2. S2 kebetulan saya ngambil di University Teknologi Malaysia. Dan di situ pada saat itu tahun saya ngambilnya 95. Nah, pada saat itulah baru dimulainya teknologi internet itu sangat booming ya. Walaupun saat itu mungkin internet website itu belum dikenal, tapi internet saja. Nah, karena saya ngambilnya di Universitas Teknologi Malaysia, mereka fokus ke teknologi dan perkembangan teknologi saat itu juga sangat luar biasa. Jadi itu adalah satu topik yang paling menarik saat itu. Walaupun mungkin saya tidak di tesis saya tidak membahas tentang teknologi informasi. Tesis saya ketika itu karena objek saya semen Padang, saya lebih ke teknologi produksi. Tapi bagaimana teknologi produksi ini berkembang untuk industri-industri yang ada saat itu. Nah, pada prinsipnya memang teknologi itu tidak bisa kita hindari. Kalaupun ada yang merasa teknologi itu berdampak negatif atau yang bagaimana, tapi kita harus lebih mempertimbangkan, mengikuti ya Bu ya. Iya, aspek positifnya. Betul. Karena lebih banyak manfaatnya daripada negatifnya. Iya benar sekali. Nah, jadi ini dengan Ibu tadi lebih fokusnya di S3 tentang teknologi produksinya. Ini lebih sekarang kepada teknologi pengembangannya, pemasarannya dengan menggunakan teknologi informasi ini. Benar. Nah ini Ibu berapa tahun sih mempersiapkan Ibu menjadi guru besar ini dari selesai S3 sampai Ibu ke titik ini? S2 saya emang ke teknologi produksi. S3 saya ngambil ke website, teknologi juga. Tapi saya lihat dari sisi bisnisnya. Jadi bagaimana kontribusi website untuk membantu perusahaan dalam promosi, berusaha. Nah, saat saya melakukan riset S3 karena objeknya adalah perusahaan kecil di Indonesia. Karena di Indonesia itu memang kontribusinya perusahaan kecil ya, 90% itu adalah perusahaan kecil di Indonesia. Jumlahnya memang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah perusahaan besar ya. Nah pada saat itu kita lihat ada ketimpangan sepertinya gitu ya. Di satu sisi teknologi informasi khusus untuk internet itu awal untuk mendapatkan itu sangat gampang ya, kita punya akses internet, nah kita bisa melakukan apa saja. Nah ternyata di level kecil, walaupun mereka punya duit pun, walaupun mereka sudah memasarkan produknya ke luar negeri, tapi mereka tidak memanfaatkan internet itu untuk melakukan teknologinya. Teknologi ini untuk kemampuan usahanya. Jadi kalaupun mereka berkomunikasi masih menggunakan email, masih menggunakan kontak-kontak telepon, katanya lebih gampang pakai telepon Bu katanya daripada kita punya website sendiri. Sementara di website itu tanpa kita sadari apapun hal yang baru, produk baru, kita langsung posting aja. Siapa aja bisa lihat. Jadi bisa tanpa promosi. kontak-kontak pun mitra kita udah dapat, ini udah dapat info ya, kita udah produk baru dan sudah sampai ke pasarnya yang cukup luas ya Bu. Iya benar. Nah di situ kita ada padahal di rumah itu mereka punya langganan internet, kemudian di rumah itu ada PC, ada laptop, ada HP di rumah itu. Kenapa mereka nggak optimalkan? Nah, ternyata ketika kita tanya, mereka nggak punya SDM. Dan, itu satu lagi, ketika mereka online, mereka akan banyak mendapat pesan order, mereka nggak bisa handle. Karena terlalu banyak SDM itu tadi ya Bu. Jadi akibatnya ya mereka katanya ya kita gini-gini aja Bu, nggak usah tambah-tambah ini website juga, kita nggak perlu yang online juga karena di sini kami udah punya rumah, udah punya motor, udah punya mobil, mungkin udah merasa cukup kali ya Bu ya. Jadi mereka nggak ada
Untuk yang lebih tinggi lagi nggak ada target mereka. Nah itu jadi artinya kecil itu bukan berarti mereka tidak mampu menggunakan, tapi inisiasi, willingness untuk menggunakan, ya, kemudian untuk lebih memajukan usahanya melalui teknologi, itu yang masih kurang. Karena mereka berpikir hanya kebutuhan mereka tuh hanya untuk hari ini saja gitu ya. Betul. Untuk yang 5 tahun ke depan, apalagi 10 tahun ke depan, mereka tidak begitu risau gitu ya. Iya. Nah gitu. Mungkin sudah merasa nyaman di titik ini ya Bu ya. ya. Benar sekali. Ya apa salahnya mungkin out of the box ya Bu ya. Kita benar. bisa mencari yang lebih banyak lagi. Ya. Dan tentunya manfaat dari perkembangan teknologi ini kita mulai dari tahun 2000 itu sudah mulai berkembang pesat sampailah sekarang ke teknologi AI ya Bu ya. Dan tentunya perkembangan pemasaran produk-produk ini tidak hanya mungkin tadi Ibu bilang dulu mungkin dimulai dengan website ya, tapi sekarang sudah masuk ke e-commerce. Sudah banyak sekali e-commerce yang bermunculan di gadget kita, dan kita bisa mengakses barang-barang apa saja yang kita mau ya Bu ya, sampai barang-barang luar negeri sudah sampai ke Padang ini. Dan ini luar biasa, aksesnya itu sampai kemana saja konsumennya, sampai ke anak muda. Nah ini mungkin perkembangan bisnis saat ini, apakah usaha-usaha atau pelaku UMKM, menurut Ibu, apakah wajib ada e-commerce-nya atau bagaimana Ibu? Atau tetap bertahan dengan penjualan yang konvensional? Ya, benar. Jadi karena ada teknologi hari ini, ya, siapapun tidak bisa menghindari, tidak bisa mengelak dari situ. Jangankan pengusaha, kita pribadi aja, coba sadar nggak? Ketika kita HP kita tinggal, coba paniknya minta ampun. Lebih baik dompet balik tinggal lagi pulang ya. Tapi kalau HP tinggal nggak bisa. Kenapa? Karena HP itu semuanya ada. Semuanya ada, betul Bu. Nah, jadi dalam dunia usaha aja seperti itu sekarang. Kalau dunia usaha tidak memanfaatkan akan rugi, sangat rugi. Sangat rugi ya. Jadi yang sederhana saja, saya pernah punya kenalan bikin sulaman emas, pelaminan Padang. Itu kan ada benang emas ya. Betul. Itu cuma yang bekerja ibu-ibu rumah tangga ya. Yang kerjanya cuma sudah masak dari rumah, masak dari kerja rumah tangga, baru mereka lanjutkan kerjanya seperti itu ya. Tahu nggak itu benang emasnya dari mana mereka beli? Itu dari India. Betul. Nah, kan canggih kan? Jadi katanya kalau kita beli di Bukit Tinggi, kadang-kadang ada, kadang enggak. Kualitasnya nggak bagus. Kalau kita beli ke Tanah Abang, kadang-kadang ketemu, kadang enggak. Dan jauh lagi. Betul. Mendingan kita langsung order ke India. Jadi yang ada sulaman emas di Kota Padang itu, mereka beli benangnya ke India loh. Ngimpornya ke India, betul. Mereka pesan India, jadi orang India nanti ngirim. Mereka itu udah bisa browsing benang-benang emas India di mana, nanti mereka pesan. Dan itu karena mereka udah kebutuhan dari usahanya, mereka udah punya langganan. Nah, ibu-ibu rumah tangga yang mungkin kita asumsikan sangat minim dengan kemampuan teknologinya ya, tapi karena tuntutan bisnis, mereka sangat mampu untuk melakukan itu. Nah, apalagi kalau misalnya ada usaha yang memang punya sistem yang bagus, nah mereka memang harus mengoptimalkan, nggak bisa lagi benar-benar mengoptimalkan sekarang. Nah sekarang yang sederhana aja mungkin yang GoFood gitu ya. Nah sekarang GoFood aja sekarang kita nggak nampak lagi tokonya di mana, tapi kita bisa minta pesan kan. Betul. Kita bisa beli sampai barangnya ke tempat kita ya. Jadi. Baik, berarti ini suatu kewajiban ya Bu ya, harus ya. Iya benar. Mengikuti perkembangan teknologi tentunya dalam penjualan apa saja ya, barang-barang yang mungkin sedang diproduksi saat ini. Dan ini menurut Ibu mungkin dengan perkembangan teknologi dan e-commerce yang cukup menjadi wadah ya untuk UMKM kita ini, apakah ini menjadi suatu tantangan ataupun suatu hambatankah bagi usaha, terutama untuk pelaku usaha yang masih mikro ini, Bu? Tentu kan untuk mencapai di titik itu, untuk bergabung atau berkolaborasi dengan e-commerce membutuhkan biaya juga, ada maintenance-nya dan teknologi perawatan dan itu segala macam, dan itu butuh modal juga. Nah, mungkin bagaimana sarannya ini, Bu? Mungkin buat UMKM yang baru ingin mencoba penjualannya untuk masuk ke e-commerce. Nah, ini gimana tips-tipsnya, Bu? Ya.
Jadi yang dikatakan e-commerce itu tidak hanya menjual saja. Iya. Selagi kita melakukan usaha bisnis dengan menggunakan digital, kalau sekarang mungkin istilahnya digital ya, menggunakan teknologi internet, itu udah e-commerce namanya. Contohnya misalnya kita punya supplier tetap untuk produk kita, di mana komunikasi kita, order kita itu udah melalui online semua. Betul. Kita udah online namanya. Kita membeli ya, bukan kita menjual. Kita berarti udah melaksanakan satu konsep e-commerce. E-commerce, betul. Nah, jadi kalau misalnya kalau kita kalau apalagi untuk yang kecil mikro ya, mereka punya keterbatasan untuk SDM, untuk dana, untuk infrastruktur ya. Nah, minimal mereka menggunakan plafon-plafon yang gratis. Untuk tahap awalnya Bu ya. Tahap awal. Mereka bisa menggunakan Instagram, media sosial ya? Facebook ya. Nah, itu kan gratis, atau sekarang ini ada TikTok. Nah, itu lebih menjanjikan ya daripada mereka buat sendiri websitenya, website yang berbayar dengan punya domain atau URL sendiri. Nah, itu perlu maintenance juga. Nah, di awalnya, jadi sekarang dunia usaha itu minimal punya Instagram. Harus punya. Betul. Jangankan yang kecil, perusahaan besar aja punya, Semen Padang aja punya Instagram. Harus ya Bu ya. Padahal untuk apa mereka? Kan mereka kan udah punya pasarnya udah jelas ya. Udah banyak distributornya juga, agennya juga gitu. Jadi minimal itu yang gratis. Contohnya sosial media atau misalnya menggunakan event-event plafon-plafon gratis ya. Kalau untuk bikin website biasanya ada gratis juga. Cuma kalau gratis itu biasanya masuk iklan-iklan yang pop up di website kita. Ya, itu mungkin kadang itu yang menjadi gangguan bagi konsumen yang malas untuk aksesnya ya Bu. Jadi ya. Sekarang ini mungkin yang banyak dipakai itu ya menggunakan Instagram, media sosial lebih ke sana ya Bu ya. Nah ini juga terkait dengan penggunaan e-commerce tadi ya Bu ya. Mungkin untuk perusahaan-perusahaan besar, mungkin tantangan apa lagi yang mungkin kira-kira yang akan dihadapi dengan perkembangan teknologi ini Bu? Ya, apalagi sekarang sudah bermunculan dengan AI ya. Ya, benar. Kalau di perusahaan besar, mereka udah punya sistem yang kuat ya untuk jaringan penjualan, jaringan suppliernya, jadi supply chain-nya udah terjamin biasanya. Nah, di dalam penggunaan teknologi itu biasanya kita hari ini berusaha untuk mengintegrasikan semua. Jadi artinya dalam satu organisasi atau satu perusahaan itu sebaiknya adalah cuma hanya satu punya, tapi semuanya connect. Jadi integrasi itu yang paling penting ya Bu. Jadi sekarang ini perusahaan berusaha untuk bisa mengintegrasikan semua plafon. Jadi akuntansinya kalau dulu itu bagian produksi lain lagi sistemnya, bagian akuntansi lain lagi sistemnya, bagian SDM lain lagi sistemnya. Nah, itu menyebabkan terjadi proses overload yang terlalu banyak. Jadi terjadi perulangan ya, proses yang terjadi. Di sini juga diproses ya. Jadi kalau dia satu, kita bisa sharing. Jadi kalau kita di bagian produksi, kita perlu data keuangan, kita bisa tanya aja, minta aja bagian nanti bagian keuangan kan sharing dia. Kalau kita terintegrasi, tapi kalau kita terpisah, kita minta secara manual, nanti dikirim juga secara manual, baru kita input lagi ke data kita. Nah, walaupun kita punya satu aplikasi, tapi kita tidak connect dengan yang lain. Betul. Nah, jadi kita terjadilah perulangan proses. Nah, itu kan membuat pembahasan tadi hari ini berusaha seperti kalau rumah sakit namanya SIMRS. Sudah ada aplikasi tersendiri ya Bu ya, untuk jadi dia connect sama obat, rekap medis, sama supportingnya, udah berusaha untuk satu aplikasi saja. Walaupun mungkin belum semua plafonnya terisi ya, modulnya teman. Kita kalau di perusahaan itu biasanya ada namanya ERP ya. Atau namanya kalau di Semen Padang namanya SAP. Nah, itu memang satu aja, tapi dia link semua. Nah, kalau kita di pendidikan mungkin namanya kalau di UNAN mungkin portal ya. Betul. Nah, cuma portal kita cuma khusus untuk mahasiswa aja dengan data dosen belum. Sivitas akademika Ibu ya. Jadi ini tahap untuk bagaimana kita mengintegrasikan semua sistem yang ada. Jadi tidak ada terjadi
proses yang berulang-ulang. Oke. Nah, Atau itu terlalu sebenarnya. banyak aplikasi yang digunakan tapi Iya. tidak terintegrasi satu sama Benar, lainnya ya Bu benar, ya. benar. Baik, ini sangat menarik sekali dan dengan perkembangan teknologi, kalau seandainya satu integrasi, artinya big data yang dipunya oleh perusahaan ini harus benar-benar dijaga ya Bu Iya, ya. kemampuan teknologinya harus canggih. Iya, Iya. mungkin ini menjadi tantangan juga ya Iya, Ibu ya. benar. Bagaimana sih sebenarnya perusahaan-perusahaan besar itu untuk menjaga data mereka nih Bu? Terutama dengan Ya. penggunaan Ya. teknologi Jadi ini, kan? semakin canggih teknologi itu sebenarnya dalam konsepnya dia harus semakin mudah kita menggunakan. Konteks teknologi seperti itu. Jadi kalau zaman dulu itu kita menggunakan level teknologi zaman dulu itu terlalu banyak ya. Harus pakai ini, harus pakai ini, harus pakai, kita pakai internet dulu pakai harus modem, kemudian komputernya harus begini. Kalau sekarang kita pakai HP, TV Terkonek aja nih. sekarang kita ada terkonek dengan internet. Betul. Nah, jadi ketika kita menggunakan konteks terintegrasi, yang jelas kita harus menggunakan hardware yang canggih. Nah, itu kita yang gunakan istilahnya dengan cloud computing. Betul. Nah, kita harus menggunakan, kemudian ada sistem yang awan gitu ya. Kemudian ada yang hari ini kita menggunakan big data. Karena kalau terintegrasi untuk perusahaan besar, Iya. itu datanya masif. Iya, nah ini jadi riskan Iya, bocoran benar. data gitu ya menjadi perusahaan Nah, rahasia perusahaan. Nah ini Ya, harus jadi perlu dijaga. untuk bisa menjaga privasi, jaga betul. keakuratan data. Nah, itu biasanya juga perusahaan menggunakan beberapa tool. Nah, kemudian ada menggunakan software pengaman. Ya, untuk bisa menjaga kerahasiaan data, untuk menjaga dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Baik. Jadi banyak hal sebenarnya bisa dilakukan, termasuk salah satunya misalnya menjaga kewenangan. Jadi memang banyak ya yang bisa akses, tapi kewenang aksesnya Harus dibatasi juga dulu ya. Oke. terbatas untuk area tertentu. Baik. Ya. Nah ini kan juga banyak sekali mungkin meskipun sudah canggih tapi tetap saja ada hacker yang Benar, sangat benar. nakal yang lebih pintar lagi. Benar. Nah ini mungkin bagaimana kita mengantisipasi ini Bu? Misalnya mungkin lebih ke pengamanan data, nah dan juga lebih ke bagaimana nih cara Ya. perusahaan untuk mengamankan Ya. ini nih. Mungkin cara yang lebih dengan hacker yang pintar ini kita harus bagaimana gitu Bu? Sebenarnya konteksnya satu aja. Hmm. Jangan lupa teknologi itu ciptaan manusia. Oke. Dia tidak sempurna. Pasti ada celah. Nah, untuk itu itulah gunanya kita melakukan memanage ya teknologi atau sistem yang ada. Nah, salah satu prosesnya itu adalah kontrol. Ada pengawasan Oke. dari tim-tim kontrol tertentu sehingga kita tidak bisa hilang kontrol. Ada hal tertentu mungkin yang tidak bisa diketahui ya. Betul. Dan secara internal itu ada SOP-nya untuk bisa kontrol seperti itu. Itu saya yakin semua perusahaan, apalagi perusahaan besar udah punya ya Harus SOP untuk punya itu. ya, mestinya. Ya. Kemudian jangan lupa satu lagi, hacker itu dia pintar. Dia harus mencari celah ini, karena apapun secanggih apapun teknologi tetap ada celah. Ada, betul. Dan yang hacker itu dia berusaha mendapatkan celah, dan dia menjadi suatu tantangan bagi dia untuk bisa tembus dengan sistem-sistem yang dikatakanlah yang kata mereka mungkin udah canggih ya. Iya. Dan untuk diketahui saja, ya, hacker itu bukan berarti orang yang tidak selalu orang punya niat jahat. Hacker itu ada juga yang sifatnya coba-coba. Betul. Bisa Ini saya dibobol nih nggak ya? hebat gitu nggak ya? saya nih? Iya. Kalau saya hebat saya bisa bobol ini gitu. Saya dapat nih, wah nih Nah, berarti saya kuncinya hebat ya. sini nih. Ya. Jadi pernah dulu satu perusahaan besar ya, zaman itu tuh toko online nomor besar di Indonesia. Jadi dia minta ke saya waktu itu saya ada kegiatan penelitian, dia minta, Bu Vera, bisa nggak saya carikan orang IT dari Kota Padang? Terus saya bilang, saya maunya Kota Padang, Bu. Kenapa Kota Padang? Kenapa nggak di Pulau Jawa sebanyak itu kan? Orang-orang pintar, kemudian lulusan IT kan banyak di Padang, di Pulau Jawa banyak perguruan tinggi kan? Katanya ternyata dari data mereka itu hacker yang paling banyak asalnya dari Kota Padang katanya.
Itu bisa terpantau katanya. Oke. Terus saya bingung juga, kenapa dari Kota Padang ya? Jangan-jangan ini dari mahasiswa gitu ya, mau coba-coba nih, atau mungkin ya. ada dosen yang tugas mahasiswanya hacker. Nah, silakan bikin tugas yang bisa nembus gitu ya. Big data perusahaan besar. Jadi dikasihkannya mungkin sistem-sistem perusahaan-perusahaan ini kan. Betul. Nah, jadi artinya tidak semua hacker itu punya niat jelek ya. Tapi mereka ada juga coba-coba. Saya pernah juga awal-awal internet banking, yaitu yang paling awalnya itu ya, ada satu, saya nggak usah sebut banknya ya, dia adalah yang termasuk pionir ya, punya internet banking. Itu 6 bulan yang sudah jebol dia, internet bankingnya, itu bank yang bersangkutan nggak tahu, sampai dia yang melaporkan. Katanya nanti jangan-jangan dia takut nanti data-data dari nasabahnya akan bocor. Betul. Makanya dia lapor dengan keinginan dia sendiri. Katanya dia hanya coba aja. Kan ini kan internet banking ini baru nih. Seberapa hebat sih internet banking ini, maka dia coba. Ternyata dia bisa. Jadi katanya kalau dia tidak masuk ke website asli, misalnya www ini blog ini ya. Tapi kalau kita cari di Google aja, bank ini gitu, masuknya ke dia. Ke URL-nya dia bikin. Nah, jadi itu banyak itu nomor rekening nasabahnya sudah dia copy. Jadi kalau saya jahat, saya bisa langsung travel katanya kan. Tapi karena dia sifatnya coba-coba, makanya dia langsung ingatkan bank ini kalau sebenarnya website internet bankingnya ini sudah saya jebol katanya. Nah, coba. Jadi kalau hackernya baik ya seperti ini. Kalau yang tidak baik ya hilang data kita gitu ya. Oke, jadi modus ya Bu ya? Iya, benar. Jadi modus pencurian. Baik ini Bu. Tidak terasa mungkin sudah 30 menit ya kebersamaan kita. Dan tentunya ini sangat menguntungkan ya bagi pelaku usaha, baik itu yang kecil, yang mikro, sampai ke perusahaan-perusahaan besar. Artinya kita juga harus mengikuti perubahan teknologi ya Bu ya, dan mengikuti teknologi itu dengan baik sehingga penjualannya, pemasaran juga akan lebih baik dan hasilnya pun juga lebih baik. Dan ini tapi sayangnya Bu, dengan perkembangan teknologi ini menimbulkan selera gaya hidup dan juga perilaku konsumtif ini, terutama yang mengkhawatirkan buat kalangan muda yang mungkin notabene-nya masih ditanggung orang tua hidupnya. Nah, ini menjadi satu sisi kekhawatiran kita saat ini. Mungkin boleh pesannya dari Ibu nih, bagaimana sih kita untuk mengatur atau memanage diri kita tidak menjadi perilaku konsumtif. Apalagi ada EE sekarang. Betul. Kalau dari sisi konsumtif karena banyak peluang bagi apalagi Gen Z, mereka itu sangat-sangat teknologi minded. Jadi apapun yang mereka lakukan selalu menggunakan teknologi. Nah, di satu sisi ya barang-barang atau si pelaku usaha dia juga banyak sudah memanfaatkan teknologi ini sehingga kedua-dua pihaknya semakin intens ya melakukan proses transaksi. Nah, jadi sebenarnya tetap aja dari sisi konsumen tentu mereka harus lebih smart ya untuk bisa melihat seberapa besar proses transaksi ini melalui teknologi, karena tidak hanya dari sisi positif aja sekarang ini banyak juga Gen Z ini terlibat dari judi online, pinjaman online. Betul sekali, pinjol ini sangat gawat sekali. Jadi harus lebih hati-hati. Betul. Nah, kemudian dari sisi ini juga, dari sisi pendidikan jangan lupa, pendidikan sekarang banyak AI yang mempermudah semua aktivitas dalam dunia pendidikan. Nah, cuma pesan saya kepada generasi Gen Z ini, teknologi itu meningkatkan kompetensi kita. Harus kita manfaatkan seoptimal mungkin untuk bisa kita menjadi lebih hebat, lebih bisa membangkitkan kreativitas, ya. Jangan sebaliknya. Jangan teknologi yang canggih ini khusus untuk AI itu membuat kita jadi malas. Betul. Jangan membuat kita menjadi tidak kreatif karena semuanya sudah terjawab oleh AI. AI ya. Jadi
Sekali lagi, manfaatkanlah teknologi itu dengan lebih smart, betul-betul memberikan kontribusi yang positif bagi kita. Jangan sebaliknya, jangan kita menjadi malas, menjadi bodoh, ya. Ketika ditanya dijawab semua, ya. Tapi ketika kita tanya yang kedua, yang ketiga, mereka bingung. Karena semuanya mereka dapatkan copy paste dari AI saja. Nah, gitu. Baik, terima kasih Ibu. Dan tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak buat Ibu Vera yang sudah sharing ke kita mungkin bagaimana pengamanan data perusahaan, terutama buat perusahaan-perusahaan yang ingin ya memperluas pasarnya dengan menggunakan e-commerce dan juga teknologi baru yang hadir pada saat ini, baik itu dengan AI juga, dan ini menjadi tantangan dan peluang dari masing-masing pelaku usaha, dan ini juga akan menjadi sisi pengaruh yang luar biasa untuk masyarakat Indonesia, sehingga kita dapat mengakses dengan mudah ini barang-barang yang ada di sekitar kita ya. Kita dapat mengaksesnya dengan sangat mudah. Dan artinya ini juga menjadi kontrol diri juga, biar tidak terlalu konsumtif ya Bu ya. Semuanya memiliki sisi positif dan sisi negatifnya. Terima kasih buat Ibu Profesor Dr. Vera yang telah sharing kepada kita semua pada hari ini, dan mudah-mudahan besok berjalan dengan lancar ya Bu kegiatan pengukuhan guru besarnya doanya yang akan dikukuhkan besok ya pada tanggal 18 Februari tahun 2025. Baik pemirsa podcast, demikian podcast kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan kami ucapkan terima kasih banyak yang telah menonton podcast UNAD Official yang selalu memberikan informasi, edukasi, dan inspirasi untuk kita semua. Baik, saya mengucapkan terima kasih banyak dan juga terima kasih buat Ibu Profesor Vera selaku guru besar dalam bidang ilmu manajemen teknologi bisnis dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.